Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Jouskel, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoro yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Touka dan Asagi sedang berbicara di sebuah kafetaria. Di sini, Asagi mengungkapkan alasan kenapa ia lebih memilih di sisi Kaisar dan malah menentang Dewi. Menurut Asagi, ia menilai Dewi adalah tipikal orang yang tak bisa dipercaya kata-katanya. Sedangkan Kaisar Zine adalah orang yang lebih bisa dipercaya daripada Devisis. Kemudian, Belsiga bertanya mengapa Kaisar Zine sangat percaya diri bahwa kemampuan Asagi bisa digunakan untuk mengalahkan Devisis. Asagi menjelaskan bahwa Dewi mempunyai sebuah barrier berbentuk gelembung yang bisa menahan semua efek status kepada dirinya. Jadi, sebelum pengusiran Touka, Asagi pernah melemparkan skillnya kepada Devisis, namun barrier tersebut dapat menetralkan efek tersebut. Namun di sisi lain, Dewi juga tak pernah mengungkapkan bahwa barrier tersebut bisa menghalangi serangan fisik. Jika demikian, maka serangan fisik masih akan mempan kepada dirinya. Terlebih, jika Dewi saja akan susah payah untuk mengaktifkan gelembung barrier tersebut setiap saat, maka itu menandakan serangan tipe efek status akan sangat membahayakannya. Oh iya, untuk penjelasan, skill para pahlawan dunia lain dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu skill ofensif, skill defensif, skill penyembuhan, skill peningkatan buff, dan efek status debuff. Dan dikarenakan buff juga mempengaruhi efek status, mungkin penghalang Devisis juga akan menahan buff dari Asagi ini. Mendengar hal itu, Touka sempat menduga bahwa kemampuan Asagi ini berkaitan dengan skill buff. Namun, yang paling Touka garis bawahi adalah Dewi yang dengan susah payah menciptakan sebuah barrier untuk menangkal serangan efek status. Kemudian, Touka bertanya mengenai Kobato dan juga pahlawan lain yang ada di sisi Asagi. Asagi berkata bahwa para pahlawan lain yang ada di sini juga menerima keputusan Asagi untuk menentang Dewi. Dan oleh sebab itu, mereka semua juga akan berusaha untuk mengajak pahlawan yang lainnya untuk berganti pihak. Setelah itu, tak berselang lama, Kaisar Zine pun datang dan bergabung bersama mereka berdua. Kaisar berkata bahwa ada pergerakan pasukan dari Jonato di perbatasan bagian utara. Menurut pengamat di sana, bahwa pasukan Jonato hanya terdiri dari pasukan lemah saja. Namun, di dalam pasukan itu ada pasukan penunggang serigala putih bersama dengan mereka. Mendengar hal itu, Touka pun cukup terkejut. Bagaimana mungkin pasukan utama dari negara Magnar bisa berada di barisan pasukan dari Jonato? Padahal pasukan serigala putih ini bertugas untuk menjaga invasi dari pasukan Raja Iblis. Kaisar berkata, menurut intelnya, bahwa pasukan aliansi suci memiliki sebuah bukti bahwa
Raja Iblis sementara takkan melakukan pergerakan untuk menginvasi mereka. Dan menurut intel tersebut, itu berkaitan dengan serangan Raja Iblis ke negara Alien. Oh ya, di sini Kaisar dan Tauka baru mengetahui bahwa Alien telah menerima serangan dari Raja Iblis. Kaisar menduga bahwa Alien telah berhasil memberikan pukulan telak kepada Raja Iblis. Hal ini dikarenakan monster bermata emas yang ada di daerah Nightwall masih terkontrol, sedangkan jika Raja Iblis telah mati, maka kontrol pada monster bermata emas di wilayah tersebut pasti akan terputus. Asagi berkata, mungkin Dewi berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja mengirim pasukan serigala putih dikarenakan pahlawan dunia lain telah berhasil untuk mengusir Raja Iblis dari negara Alien. Saat ini, Kaisar telah mengirim Jenderal Ruhaid beserta Order Grior dan beberapa pasukan dari Band of the Sun untuk menahan mereka. Meskipun pasukan yang dikirim oleh Kaisar sedikit, namun Kaisar percaya dengan pasukan Mira bisa mengalahkan pasukan yang dikirim oleh negara Zonato. Terlebih, dikarenakan sebagian besar pasukan Mira saat ini tengah berperang dengan negara Ulza di sekitar perbatasan, dan oleh sebab itu, Kaisar juga akan mengirim Jenderal Ruhaid untuk memimpin pasukan. Mendengar hal itu, Asagi bertanya, jika pasukan istana juga dikerahkan, maka bukankah akan ada kekosongan pasukan di ibu kota ini? Kaisar berkata, setelah kepergian Jenderal Ruhaid, ada beberapa pasukan berjubah putih yang menyerang ke benteng-benteng di Kekaisaran Mira. Yang anehnya, saksi mata berkata bahwa mereka mungkin bukan manusia dikarenakan sekilas mata mereka memiliki warna berwarna emas. Sebenarnya, pasukan khusus telah ditugaskan untuk menangkap mereka semua. Namun, ketika sampai di sana, para pasukan khusus pun kehilangan jejak dari mereka. Namun anehnya, hanya ada sedikit korban saja yang disebabkan oleh penyerangan ini. Kaisar menduga bahwa kelompok tersebut adalah kelompok tentara bayaran Saber Tiger yang telah menyamar. Dikarenakan mereka berada di pihak Dewi dan kabar terakhir mereka telah berada di negara Zonato. Mendengar hal ini, Toka berkata, mungkin tujuan kelompok misterius tersebut untuk menyerang benteng-benteng yang ada di Kekaisaran Mira dengan tujuan untuk mendorong masyarakat yang selamat dan memaksa mereka mengungsi di dalam kastil Mira. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Mira sangat mendukung penuh keputusan Kaisar untuk menentang Dewi. Dengan hal ini, maka ini akan menjadi ujian jika ternyata kastil Mira tak akan menampung mereka, maka kepercayaan masyarakat kepada Kaisar akan turun drastis. Intinya, jika Kaisar tak menyelamatkan warga yang mengungsi, maka perang ini akan lebih mudah dimenangkan oleh pihak aliansi suci. Tetapi di sisi lain, jika para pengungsi mulai masuk ke dalam kastil, maka ada kemungkinan para penyusup juga akan masuk ke dalam dan mengincar nyawa Kaisar. Dan terlebih, jika ternyata para pasukan misteri tersebut justru malah berbalik menyerang, maka pasukan yang dibawa oleh Jenderal Ruhaid akan berada dalam posisi terjepit. Mendengar hal itu, Kaisar pun menjadi resah. Sebenarnya, ia bisa saja mengerahkan pasukan yang tersisa untuk melawan mereka semua. Namun, jika demikian, maka tak akan ada yang bisa berjaga di dalam kastil ini. Dan oleh sebab itu, Kaisar meminta tolong kepada Belzega agar ia bisa membantu untuk menangkal pasukan tersebut. Mendengar hal itu, Belzega pun mengerti. Kemudian, sesampainya di kamar, Toka menceritakan ini semua kepada Munin dan Seras tentang situasi ini.
Toka meminta kepada Sheraz agar ia bisa berjaga di sini untuk melindungi Munin. Sedangkan Toka akan bergerak sendiri untuk melawan pasukan tersebut. Di sini, Toka juga telah mewanti-wanti kepada Sheraz jika keadaan memang sudah tak mungkin untuk diselamatkan, maka Sheraz bisa melarikan diri dengan Munin dengan menaiki sleigh untuk kembali ke negara ujung dunia. Setelah mengatakan rencananya, Toka pun segera pergi. Kemudian cerita pun berganti dari sudut pandang Riri Adamantite dari kelompok Saber Tiger. Jadi, sebelum pasukan Jonato dan penunggang Serigala Putih melakukan pengepungan di perbatasan Mira, kelompok Saber Tiger, Kaisar Zera, dan juga Oyamada telah dikirim oleh Devisis menuju ke kerajaan Jonato. Di sini, Nyantan Kikipat yang masih berada di Jonato sangat terkejut dengan penampilan baru dari Oyamada. Oyamada menjelaskan bahwa ia telah terlahir kembali berkat Devisis. Devisis telah memberikan misi kepada kelompok ini untuk membunuh Kaisar Zine. Dan yang akan memimpin dalam rencana ini adalah Kaisar Zera. Di sini, setelah Zera melakukan pengintaian, ia memutuskan akan bergerak ke sebuah dungeon terlebih dahulu. Di sana, Zera memerintahkan kepada yang lainnya untuk menangkap monster bermata emas yang bisa mereka tangkap. Rupanya, tujuan dari Zera untuk menangkap monster bermata emas yaitu untuk merubah monster tersebut menjadi wujud manusia yang mematuhinya. Jadi, Kaisar Zera ini mendapatkan berkah dari Devisis, yaitu skill konversi yang mampu merubah makhluk hidup menjadi bentuk yang lain dan mematuhinya. Zera menggunakan kekuatan ini untuk mengubah beberapa monster untuk mematuhinya, sedangkan yang lain akan dibunuh atau dibiarkan lari untuk menuju ke Kekaisaran Mira. Melihat kekuatan Zera ini, Riri bertanya mengapa ia tak menggunakan kekuatannya untuk ikut melawan Raja Iblis. Bukankah monster bermata emas tidak akan terpengaruh oleh esensi Raja Iblis? Zera menjawab bahwa hal itu tidaklah mungkin. Kekuatan ini adalah pemberian dari Devisis, dan oleh sebab itu, semua hal yang masih berkaitan dengan dunia ini, maka itu semua akan berpengaruh dengan esensi Raja Iblis. Setelah itu, Zera pun mulai memberitahu rencana penyerangannya kepada yang lainnya. Kemudian, setiap orang pun mulai berpencar sesuai dengan tugas yang telah direncanakannya. Di sini, party Saber Tiger membawa beberapa makhluk ciptaan Zera untuk menyerang beberapa benteng di dalam Kekaisaran Mira. Tujuan dari penyerangan ini agar menciptakan para pengungsi yang akan membanjiri ibu kota Mira, yaitu Lufa. Dan oleh sebab itu, mereka akan memberikan sedikit mungkin korban agar mereka tetap bisa melarikan diri. Di sini, sebenarnya Riri telah memerintahkan anggota partinya untuk tetap mengawasi pergerakan dari Oyamada. Namun, di tengah jalan, mereka telah kehilangan jejak dari Oyamada. Mendengar hal itu, Riri pun tak mempermasalahkannya, dan ia lebih mementingkan keselamatan dari anggotanya daripada yang lainnya. Setelah itu, mereka pun mulai menjalankan misi mereka kembali untuk menaklukkan beberapa benteng. Di sisi lain, Yuan dan Fox sedang mengobrol di sebuah tempat. Yuan berkata ia merasakan perasaan tak enak dengan situasi mereka saat ini. Ia berkata kemungkinan kedepannya masyarakat Mira tak akan menyukai mereka dalam waktu yang cukup lama akibat peperangan ini.
Untuk penjelasan, biasanya seorang petualang atau tentara bayaran akan melakukan berbagai macam misi di berbagai negara sesuai dengan misi tersebut. Dan oleh sebab itu, situasi ini menjadikan Yuan menjadi gelisah. Tapi, mau bagaimana lagi, mereka hanya bisa melakukan ini dikarenakan keluarga mereka yang ada di negara Allion otomatis akan menjadi sandera jika mereka tak menunjukkan loyalitas mereka kepada Devisis. Di sini, sebenarnya mereka sedikit tak percaya dengan Devisis. Bagaimana tidak, kaisar yang telah hidup sangat lama dan memiliki kekuatan aneh itu semua adalah ulah dari Devisis. Mereka berpikir, apakah diperbolehkan bagi seorang dewi untuk berbuat seperti itu? Tak berselang lama, datang Big yang mengajak Yuan untuk membunuh monster bermata emas yang kebetulan mereka adalah sisa dari monster yang dihancurkan Zera dan lari ke arah sini. Setelah kepergian mereka, tak berselang lama, Vos mendengar sebuah teriakan dari anak kecil dari sebuah rumah. Mendengar hal itu, dengan rasa penasaran, Vos pun jalan sendiri untuk memastikan hal tersebut. Vos sekali lagi memanggil anak kecil tersebut, namun tak ada jawaban sama sekali. Namun yang mengejutkan, ada bayangan hitam bermata merah yang langsung segera menyergapnya. Rupanya, yang melakukan penyergapan tersebut adalah Touka. Di sini, Toga juga telah berhasil untuk mengamankan parti Saber Tiger, termasuk pemimpin mereka, yaitu Riri Adamantine. Setelah itu, cerita pun berganti. Saat ini, berita tentang pergerakan pasukan putih di selatan dan juga parti Saber Tiger telah terhenti. Di sisi lain, gerbang ibu kota Lova telah dibuka untuk menampung pengungsi dari kota lain. Namun rupanya, para pasukan putih yang lain juga ikut menyusup dan sekarang sedang ditahan oleh pasukan Mira. Tak berselang lama, muncul sebuah laporan adanya pasukan putih di bagian timur laut dan juga bagian barat. Mendengar hal itu, Kaisar pun berpikir, bagaimana mungkin, bukankah belum lama ini ada sebuah laporan mengenai monster bermata emas yang ada di wilayah itu. Sesaat kemudian, Kaisar Zine pun menyadari bahwa ini semua ada hubungannya dengan kekuatan Dewi. Tak berselang lama, muncul seorang pria yang mendobrak masuk ke ruangan singgasana Kekaisaran Mira. Pria itu mulai memperkenalkan dirinya sebagai Kaisar Zera, mantan kaisar negeri ini yang telah diasingkan ratusan tahun yang lalu. Melihat hal itu, semua orang pun cukup terkejut. Kaisar Zine berkata, ini adalah perbuatan dari Devisis. Dan apakah tujuanmu kemari untuk membalas dendam pada negeri ini? Zera berkata bahwa tujuannya adalah untuk menghilangkan kutukan Kaisar pertama Falcon dan Kaisar kedua Dot untuk menguasai dunia ini. Dengan adanya Devisis, jika semua negara menurunkan ego mereka, maka perdamaian yang diinginkan oleh Dewi bisa terwujud. Dan terlebih, memang secara de facto bahwa Devisis adalah pemimpin dunia ini. Kaisar Zine berkata, jika yang menguasai dunia ini adalah manusia atau demi-human, maka aku bisa memakluminya. Yang jadi masalah, Devisis tak menganggap kita semua adalah seorang manusia. Setelah pertukaran kata di antara mereka, Zera pun mulai bergerak maju ke arah Kaisar Zine dengan menggunakan sebuah pedang pendek. Di sisi lain, Kaisar Zine juga mulai bergerak dan menghunuskan pedang X-Bingernya ke arah Zera. Di sini, Zera mulai mengayunkan pedangnya dan membuat sebuah bidikan pedang
yang diarahkan ke arah Kaisar Zine. Di sisi lain, Kaisar Zine juga menciptakan bidikan pedang yang lebih besar dari milik Zerah. Setelah itu, keduanya pun mulai bertarung di dalam ruang singgasana ini. Kemudian, cerita pun berganti. Di ruangan para tamu, Sheraz dan Munin telah menerima kabar bahwa musuh telah melakukan serangan di ibu kota Luva. Mendengar hal itu, mereka berdua pun merasa cemas. Namun, mereka tetap percaya bahwa Tokka telah berhasil mengalahkan pasukan putih dan hanya inilah sisa dari pasukan musuh. Di sisi lain, jika keadaan semakin darurat, maka Sheraz akan membawa Munin dengan menaiki sleigh yang telah Tokka persiapkan di tahap keduanya. Tak berselang lama, saat Munin mengintip dari balik jendela, ia dikejutkan dengan pemandangan Hawk yang sedang diseret oleh seseorang. Melihat hal itu, Sheraz pun sangat terkejut. Meskipun belum pernah melihat secara langsung, namun berdasarkan ciri-ciri yang dikatakan Tokka, orang itu adalah pahlawan dunia lain yang bernama Oyamada Shogo. Benar saja, tujuan dari Shogo menyandera beberapa orang di kastil ini untuk memastikan keberadaan dari anggota klan Kurosaga. Oyamada telah menerima informasi bahwa klan Kurosaga ada di dalam kastil ini, dan oleh sebab itu ia berteriak dengan ancaman jika klan Kurosaga tak muncul, maka ia akan menyakiti orang lain dengan lebih banyak. Melihat hal itu, Sheraz dan Munin pun menjadi panik. Bagaimana tidak, orang yang mereka anggap sebagai orang baik, kini mereka melihat keadaannya sedang disiksa oleh orang lain. Setelah perdebatan di dalam batin mereka, Sheraz dan Munin pun memutuskan akan menolong Hawk. Namun, dengan catatan hanya Sheraz saja yang akan maju ke depan untuk melawan Oyamada. Sedangkan Munin akan bertransformasi menjadi seekor burung gagak dan tetap menunggu di sini sambil bersiap untuk melarikan diri. Setelah mengucapkan janji bahwa ia akan selamat, Sheraz pun segera pergi. Di sisi lain, ketika Oyamada sedang menyiksa Hawk, tiba-tiba ia berhenti bergerak seperti telah disamar petir. Rupanya, ia telah terbebas dari cuci otak yang dilakukan oleh Devisis dengan dipicu ketika ia mendapat luka dari menyiksa dirinya karena frustasi tak mendapatkan info dari klan Kurosaga. Oyamada saat ini merasa senang karena ia merasa bahwa kekuatannya ini kini telah bertambah. Dan oleh sebab itu, ia akan berpura-pura masih dalam kendali Dewi untuk mendapatkan kekuatan yang lebih banyak. Di saat Oyamada masih menggila dengan keinginannya, Sheraz pun segera menunjukkan dirinya dan meminta Oyamada untuk menghentikan perbuatannya. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Joutai Joskill, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you!